Selamat datang kembali di channel Joy Donghua. Kali ini saya akan melanjutkan episode dari sebelumnya. Tanpa lama-lama lagi mari kita mendengarkan ceritanya. Bab 35. Debut. 3 Perang Dunia dimulai. Aula Seni Bela Diri Pedang Gila adalah arena seni bela diri. Pagi-pagi sekali, semua murid Aula Seni Bela Diri berlari. Hahaha, aku sudah lama menunggu kegembiraan hari ini. Pertempuran hari ini, Tuan Muda Feng akan menang. Pada saat itu, Tuan Yun akan bertanggung jawab atas paviliun seni bela diri pedang gila, dan dia pasti akan membuat paviliun seni bela diri pedang gila naik ke tingkat berikutnya. Artinya, Tuan Yun berasal dari keluarga Tuan Kabupaten Beihan, jadi apakah kita juga murid dari keluarga Yun dari Kabupaten Beihan? Tentu saja, saya percaya bahwa tuan keluarga Yun tidak hanya akan mengalokasikan sumber daya ketika saatnya tiba, tetapi juga menghasilkan beberapa seni bela diri tingkat lanjut, yang akan sangat bermanfaat bagi kita. HMPH, sekelompok serigala bermata putih, pemilik paviliun sangat baik padamu pada hari kerja, tetapi kamu mengkhianati Master Paviliun. Tuan muda dapat mengembangkan seni bela diri, dan kekuatannya tidak lemah, dia pernah mengalahkan pengawal Suli di rumah judi. Tut, jangan kurang bermimpi, hanya dia Yun Hao, apa yang harus dimenangkan? Apakah dia mengalahkan kakak senior Liu Han dan kakak senior Huang Tao dari alam Yuan sejati? Belum lagi ada lebih sedikit Feng di kisaran 5 kali lipat alam Yuan sejati, Feng Shao dapat menjatuhkannya ke tanah dengan satu tamparan. Kebisingan dan kebisingan, satu demi satu. Saat berikutnya, 3 sosok berjalan menuju arena seni bela diri. Tiba-tiba, penonton terdiam. Cloud Shadow berjalan di depan, ekspresinya acuh tak acuh. Yun Tiankuo dan Yun Haiseng mengikuti di belakang Yun Ying. Mereka bertiga datang ke platform tinggi di depan arena seni bela diri dan duduk secara terpisah. Yun Ying duduk di posisi utama di tengah, Yun Tiankuo dan Yun Haiseng, satu kiri dan satu kanan. Saat itulah itu terjadi. Paviliun Bao dan Sudansi, ini, teriakan keras terdengar ke dalam ruangan. Yun Ying, yang baru saja memejamkan mata, membuka matanya dan sedikit mengernyit. Mengapa Su Yin datang? Jika itu hanya Su Yin sebelumnya, Yun Ying benar-benar tidak terlalu peduli. Tapi sekarang Su Yin tampaknya telah mengembangkan rebusan untuk menghilangkan gejala erisipelas yang masuk ke tubuh alkemis. Setelah benar-benar berhasil, bahkan jika Su Yin ditempatkan di Kabupaten Beihan, dia pasti akan menjadi pria besar kelas 1. Jadi, wajah tua, Yun Ying segera tersenyum di wajahnya dan berinisiatif untuk berjalan menuju Su Yin. Saya tidak tahu angin seperti apa yang sebenarnya meniup Sudansi di sini, kata Cloud Shadow sambil tersenyum. Su Yin juga balas tersenyum dan berkata, saya memiliki hubungan pribadi yang sangat baik dengan Master Paviliun Awan, jadi jika hal sebesar itu terjadi di Paviliun Bela Diri Pedang Gila, saya secara alami ingin datang dan melihatnya. Dia tidak menghindar untuk mengungkapkan sikapnya dengan sangat jelas. Yun Yingpi tidak tersenyum, dan berkata dengan munafik, merupakan suatu kehormatan bagi Tuan Sudansi untuk datang dan menyaksikan pertempuran hari ini, silakan duduk. Di sini, Su Yin baru saja duduk. Tiba-tiba, teriakan lain terdengar, kepala prajurit rumah Tuan Kota telah tiba, seorang pria parubaya, mengenakan baju besi dingin dan membawa pisau panjang di pinggangnya, dengan aura pembunuh di tubuhnya, berjalan mendekat. Otot wajah orang ini penuh dengan otot, matanya seperti harimau dan macan tutul, dan dia terlihat sangat galak. Itu adalah kepala prajurit rumah Tuan Kota yang memegang kekuatan militer, Xiao Feiye. Di sampingnya, ada seorang lelaki tua dengan tulang pipi tinggi. Hahaha, Tuan Xiao, aku bisa dianggap menunggumu. Cloud Shadow tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju lagi. Penatua Yun, penguasa kota memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan hari ini, dan tidak nyaman untuk datang, jadi dia secara khusus meminta saya untuk datang untuk menyaksikan pertempuran Paviliun Bela Diri Pedang Gila. Ngomong-ngomong, Penatua Yun, ini adalah Taoist Deathwood,
dan dia adalah tamu kehormatan tuan kota. Xiao Feiye memperkenalkan lelaki tua di sebelahnya. Cloud Shadow memandang lelaki tua itu, tersenyum, dan melengkungkan tangannya. Taoist Deadwood juga menanggapi dengan tangannya, tetapi tidak berbicara. Kepala prajurit Xiao, Taoist Deadwood, silakan duduk. Yun Haiseng berada di samping dan berkata sambil tersenyum. Di platform tinggi, kursi dibawa lagi. Setelah Xiao Feiye duduk, dia menatap Su Yin dan berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka Su Dansi begitu bebas. Su Yin berkata dengan datar, dibandingkan dengan Tuan Xiao, saya menganggur. Xiao Feiye juga tidak bosan, dan menatap langsung ke Yun Tiankuo, Master Pavilion Awan, putramu adalah cacing sebelumnya. Hari-hari ini sangat mengesankan, anakku sedikit keras kepala sebelumnya. Tapi dia tidak seperti cacing seperti yang dikatakan Xiao Zongbing. Kata Yun Tiankuo, apakah itu cacing atau bukan, semua orang mengetahuinya di dalam hati mereka. Yun Haiseng mencibir, aku terbiasa menjadi kutu busuk, dan aku masih ingin berbalik dan menjadi naga. Itu hanya lelucon. Yun Tiankuo tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, Yun Haiseng, kamu. HMPH, Yun Ying mendengus dingin, tidak memberi Yun Tiankuo kesempatan untuk terus berbicara, dan berkata, di depan Su Dansi, kepala Xiao Bing, dan orang-orang Deadwood Dao, jangan kehilangan wajah keluarga Yun di sini. Katakanlah. Yun Ying mengangguk ke arah Yun Haiseng. Yun Haiseng segera berteriak, alasan pertempuran hari ini, saya pikir semua orang yang hadir sudah jelas. Saya tidak akan berbicara terlalu banyak omong kosong, mari kita mulai. Feng Er, Liu Han, Huang Tao, bermain. Suara itu jatuh. Yun Feng dan mereka bertiga tiba-tiba melompat dari kerumunan dan berdiri di tengah arena seni bela diri. Yun Feng melihat sekeliling dan mencibir, Yun Haomo tidak ingin menjadi kura-kura dengan kepala menyusut, bukankah dia berani bertarung? Pada hari yang sama, dia berbicara tentang 3 pertempuran dengan 1 orang, berpura-pura seperti itu, dan mundur dari pertempuran, dan benar-benar hidup sesuai dengan namanya sebagai pemborosan. Yun Haiseng memandang Yun Tiankuo dan mencibir, Yun Tiankuo, putramu yang berharga, tidakkah kamu benar-benar berani datang? Hal yang memalukan seperti itu memalukan bagi keluarga Yun kita. Yun Tiankuo awalnya adalah pemarahnya yang keras. Dia telah menahannya lagi dan lagi sekarang, tetapi kali ini dia terprovokasi lagi, menamparkan meja, dan berdiri. Ayah, saat itulah itu terjadi. Suara Yun Hao terdengar. Dia dan Ling Feiyu berjalan bergandengan tangan. Mata penonton semua melihatnya. Taoist Deadwood, yang belum berbicara, menatap Ling Feiyu dengan mata lurus dan berkata, Ling Feiyu ini, tapi dia dari Kabupaten Linfeng. Wajah Yun Tiankuo berubah dalam sekejap. Ling Feiyu memang orang dari Kabupaten Linfeng, tetapi masalah ini, kecuali Yun Tiankuo dan Ling Feiyu sendiri, bahkan Yun Hao tidak tahu. Taoist kayu mati, ini secara langsung mengungkapkan asal-usul Ling Feiyu, yang juga membuat Yun Tiankuo sedikit waspada, dan dia waspada dan cemburu di dalam hatinya. Feiyu adalah orang dari kota Hansan, dan keluarganya meninggal dalam momok binatang iblis, dan aku kebetulan bertemu dengannya, jadi aku membawanya kembali untuk membesarkannya. Deadwood Daeren tersenyum, suaranya serak, sepertinya aku mengakui kesalahanku. Pada saat ini, di bidang seni bela diri, Yun Feng berteriak, Yun Hao, jangan berguling dan mencari perkelahian. Di bawah, Yun Hao melepaskan tangan yang dia pegang dengan Ling Feiyu, dan menunjukkan senyum tenang kepada Ling Feiyu, jari-jari kakinya sedikit menyentuh tanah, dan sosoknya naik dengan elegan dan mendarat di arena seni bela diri. Yun Feng mencibir, menatap Liu Han dan Huang Tao, dan berkata, kalian berdua mundur ke samping dulu, lagi pula, kamu juga bermarga Yun, dan terserah aku untuk menekan sampah keluarga Yun ini. Liu Han dan Huang Tao segera menyingkir. Yun Feng menatap Yun Hao, matanya tajam, dan dia berteriak, Yun Hao,
Ayahku diperintahkan oleh tuannya untuk datang menerima paviliun seni bela diri pedang gila dan memimpin paviliun seni bela diri pedang gila ke masa depan yang lebih baik. Tapi ayah dan anak Anda tidak bekerja sama-sama sekali, dan Anda hanya melupakan leluhur Anda. Hari ini, aku akan membiarkanmu, keturunan keluarga Yun yang tidak bermoral, dihukum sebagaimana mestinya, dan mulai sekarang, kamu ayah dan anak, akan keluar dari aula seni bela diri pedang gila untukku. Mata Yun Hao membengkak karena kedinginan. Melupakan leluhur Anda, ini benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Pikirannya bergerak. Pedang Suksin langsung melesat keluar dari cincin penyimpanan. Begitu pedang ini keluar, penonton tercengang, diikuti oleh, itu adalah tawa yang mendidih. Hahaha, aku tidak salah, itu pedang? Ini pedang patah. Aku belum pernah melihat pedang patah seperti itu di platform tinggi. Wajah Yun Tiankuo juga berubah. Kemarin, Yun Hao berkata bahwa dia membawa pedang dari keluarga Su. Tetapi dia tidak menyangka itu akan menjadi pedang yang penuh retakan yang tampak seperti akan hancur saat disentuh. Yun Feng, yang berdiri di seberang Yun Hao, tertawa terbahak-bahak, pedang patah ini sangat cocok untukmu orang busuk. Di platform tinggi, Yun Haiseng memandang Yun Tiankuo dengan bangga dan berkata, Yun Tiankuo, dalam pertempuran hari ini, kamu putra pemberontak pasti akan kalah. Jika Anda tidak ingin dia menderita daging dan kulit, berlututlah sekarang, minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya, dan kemudian berinisiatif untuk menyerahkan kekuatan Gym Seni Bela Diri Pedang Gila. Gigi Yun Tiankuo bergetar, dan tinjunya mengepal. Meskipun dia marah, dia harus mengatakan bahwa pada saat ini, dia sedikit tergerak. Jika Yun Hao bisa diselamatkan, apakah itu wajah atau kekuatan, dia akan seperti awan yang mengambang. Tapi saat ini, suara Yun Hao tiba-tiba keluar perlahan. Ayah, lebih baik membiarkannya berlutut untukmu, dan kemudian membawa seseorang keluar dari Gym Seni Bela Diri Pedang Gila. Aku tidak akan menyalahkan masa lalu. Bab 36. Hemat waktu, ayo pergi bersama. Setelah kata-kata Yun Hao keluar, semua penonton tercengang. Sungguh kesombongan. Yun Haiseng sangat marah. Yun Hao, apa kamu juga memenuhi syarat untuk membuatku berlutut? Yun Hao berkata dengan tenang, apa kamu? Dari mana kamu mendapatkan kualifikasi untuk membuat ayahku berlutut? Ayah, jika kamu berurusan dengan omong kosong semacam ini yang tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu seberapa tebal langit, kamu harus menggunakan kekuatan untuk menekannya, dan anak itu akan memberinya pelajaran untukmu. Yun Feng berteriak, dan segera tertawa, dan saat berikutnya, kultivasi 5 kali lipat dari alam Yuan sejati meledak, dan pedang panjang keluar dari sarungnya. Dia menatap Yun Hao, wajahnya galak, dan dia berkata dengan nada membunuh, Yun Hao, mereka mengatakan bahwa aku bisa menghancurkanmu dengan satu gerakan. Memang, kamu, bahkan aku tidak bisa menahan gerakan. Tapi, bagaimana aku bisa membiarkanmu kalah begitu mudah? Aku tidak akan memberimu akhir yang bahagia. Aku akan membuatmu berjuang dalam kesakitan dan merasa putus asa. Kalimat terakhir, Yun Feng meraung, dan kemudian, tubuhnya tiba-tiba meledak ke arah Yun Hao, dan pedang panjang di tangannya menebas sepotong cahaya dingin, menebas. Begitu Yun Feng bergerak, dia cukup galak, dan dalam cahaya pedang yang berkedip, ada hantu serigala besar, dan kekuatan menakutkan meletus. Hantu serigala raksasa, memperlihatkan taring Sensen. Di platform tinggi, ekspresi Yun Tiankuo berubah drastis, dan dia tiba-tiba berdiri. Di mana persaingan yang adil ini? Langkah Yun Feng sama sekali bukan kekuatannya sendiri. Hantu serigala raksasa adalah sarana Yun Ying, penguasa keluarga Yun. Ini adalah roh primordial dari Cloud Shadow, pembangkit tenaga listrik di alam pengumpulan roh. Meskipun itu hanya jejak semangat primordial Yun Ying, jejak ini cukup untuk meningkatkan kekuatan tempur Yun Feng ke tingkat yang lebih tinggi. Yun Feng sudah menjadi pembudidaya 5 kali lipat di alam Yuan sejati,
menurut Yun Tianquo, putranya Yun Hao, selama dia bisa bertarung seperti seorang pria, dia akan kalah. Bisa. Begitu Yun Feng bergerak, dia meminjam kekuatan roh Yuan Yunying. Oleh karena itu, Yun Tianquo langsung marah. Namun, tanpa menunggu Yun Tianquo bergerak, Yun Ying, yang duduk di kursi utama, memiliki aura kuat yang menekan ke arah Yun Tianquo. Tidak ada yang diizinkan ikut campur dalam perang yang adil. Cloud Shadow minum dengan dingin. Yun Haiseng memandang Yun Tianquo dan mencibir. Di sekitar ring, semua orang terkejut. Sebagian besar dari mereka tidak melihat bahwa Yun Feng telah meminjam kekuatannya, tetapi merasa bahwa ini adalah kekuatan Yun Feng, dan Yun Feng, yang berada di tingkat kelima dari alam Yuan sejati, mengalami ledakan super, yang luar biasa. Yun Feng, yang menyerang Yun Hao, sudah membayangkan situasi tragis Yun Hao di benaknya, dan sesuai dengan harapannya, pedang ini langsung mengenai Yun Hao setengah mati. Kemudian diikuti oleh serangan badai, sama sekali tanpa memberi Yun Hao kesempatan untuk mengaku kalah, mempermalukan Yun Hao, menyiksa Yun Hao, dan membuat Yun Hao kehilangan semua martabatnya, dan tidak pernah bisa mengangkat kepalanya untuk menjadi seorang pria di masa depan. Hati Yun Hao tidak mampu melambai. Segumpalan jejak roh Yuan, dikombinasikan dengan kultivasi 5 kali lipat alam Yuan sejati Yun Feng, hanyalah pukulan penuh dari seorang seniman bela diri yang setara dengan 7 atau 8 kali lipat alam Yuan sejati. Melihat itu, cahaya pedang dengan gumpalan momentum Yuan Ling akan jatuh ke tubuh Yun Hao. Tanah. Yun Hao melangkah maju. Elemen pedang di tubuh meledak dalam sekejap. Pedang hati polos yang penuh retakan menyapu miring. Gerakan pedang, bersahaja, pedang compang camping di mata semua orang. Namun dalam sekejap, aura tajam yang tak terbayangkan meledak. Cahaya pedang yang ditebas Yun Feng terkoyak oleh pedang Yun Hao. Diikuti oleh, di bawah tatapan semua orang, bila pedang Yun Hao menembus mulut bertaring hantu serigala raksasa itu. Saat berikutnya, ledakan, sebuah ledakan keras meletus. Yun Ying memberi Yun Feng jejak roh Yuan yang memastikan bahwa Yun Feng akan mengalahkan Yun Hao tanpa gagal, dan itu meledak secara langsung. Gelombang udara yang marah menyapu masuk. Tanah dari seluruh arena seni bela diri terkikis. Tangan Yun Feng yang memegang pedang terasa sangat menyakitkan. Pedang panjang itu terkejut dan terbang menjauh, dan tubuhnya juga tidak terkendali, kehilangan keseimbangan, dan terbang mundur. Dan momentum pedang Yun Hao belum menghilang, dan pedang Qi menembak di sepanjang bilah pedang, terus menebas ke arah Yun Feng, yang tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus, terbang mundur. Hah! Aura pedang melintas. Adil. Lengan kanan, Yun Feng, yang melambai di udara dengan panik, patah di bahu. Ledakan. Tubuh Yun Feng jatuh dengan keras di bawah arena seni bela diri. Ledakan. Kemudian, lengan yang patah jatuh di arena seni bela diri. Penonton terdiam, diam, dan ekspresi tertegun muncul di wajah semua orang. Yun Hao, tanpa diduga memenangkan Yun Feng. Dengan satu gerakan, dia memotong salah satu lengan Yun Feng. Luar biasa, hati semua orang terkejut. Wajah Ling Feiyu bersemangat, dan tangan yang memegang lengan bajunya akhirnya melepaskannya, dan diam-diam menatap Yun Hao di arena seni bela diri, dengan cahaya terang di matanya. Di platform tinggi, wajah Su Yin tanpa ekspresi, dan dia tidak terkejut dengan akhir ini. Xiao Feiye dan Deadwood Daomen sama-sama memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, tetapi Deadwood Daomen segera memusatkan perhatian mereka pada Ling Feiyu yang sedang menonton pertempuran lagi, dan matanya sedingin ular berbisa. Yun Tianquo tercengang, putranya sendiri, begitu kuat. Segera, Yun Tianquo tertawa, oke, cantik, layak menjadi putra pembantaian pedang besiku, kamu harus melakukan ini. Wajah tua Cloud Shadow tampak suram seolah-olah akan meneteskan air. Untuk menangani masalah ini sesegera mungkin, dia datang ke kota Liuyun secara langsung. Pertama-tama menggunakan latihan,
menghitung Yun Tianquo dan Yun Hao, dan kemudian memberikan pil itu kepada Yun Feng, dan bahkan membantu Yun Feng meningkatkan kultivasinya, dan melucuti jejak roh Yuan ke Yun Feng. Tapi hasilnya, Yun Feng adalah Yun Hao, pedang dalam hitungan detik. Fenger, Yun Haiseng terbang keluar dan bergegas ke sisi Yun Feng, yang telah jatuh di bawah arena seni bela diri. Melihat Yun Feng, yang tangannya dipotong, tubuh Yun Haiseng, niat membunuhnya mendidih. Ayah! Dalam hati Yun Feng, semua pikiran hilang. Mereka semua sangat siap, dan mereka bahkan dipotong oleh lengan Yun Hao dengan pedang. Memikirkan gambar barusan, menghadapi pedang Yun Hao, Yun Feng bahkan tidak berani membenci saat ini, hanya ketakutan. Barusan, hanya ketika dia menghadapi pedang Yun Hao, dia bisa merasakan kengerian besar berkeliaran di tepi hidup dan mati. Ekspresi Yun Hao acuh tak acuh, menatap ayah dan anak Yun Haiseng dan Yun Feng, dan berkata dengan dingin, "Sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya akan memotong lengan Anda, dan hari ini saya akan mengakhiri masalah ini." Kalimat ini adalah konflik langsung pertama dengan Yun Feng setelah ingatan Yun Hao dihidupkan kembali, dan dia mengatakannya di pintu apotek dan dari paviliun seni bela diri pedang gila. Dada Yun Haiseng naik dan turun dengan keras, dia memelototi Yun Hao dengan marah, dan meraung tajam, "Yun Hao, kamu bersaing dengan klan yang sama, tetapi kamu sangat kejam dan kejam. Selain itu, kami adalah anggota keluarga utama, Anda hanyalah anggota keluarga Yun, jika Anda menyakiti putra saya, Anda akan dihukum 2 kali, menurut aturan klan, saya akan mengambil senjata Anda sebagai hukuman." Begitu kata-kata ini keluar, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Yun Hao. Jangan menunggu Yun Hao berbicara. Temperamen kekerasan, Yun Tianquo tidak tahan lagi, jadi dia langsung membawa pedang yang berat, menukik turun dari platform tinggi, dan berdiri di samping Yun Hao. "Kamu hal yang tidak tahu malu, anakku cerdas dan memenangkan Yun Feng, jangan bermain jika kamu tidak mampu kalah, jika kamu ingin mengambil lengan anakku, jika kamu memiliki jenis, kamu bisa mencobanya, Lao Su akan memotong tanganmu." Di platform tinggi, Su Yin memandang Yun Ying dan berkata, "Penatua Yun, saya tidak menyangka bahwa keluarga Yun masih memiliki aturan klan seperti itu, dan orang-orang di samping tidak dapat menyakiti orang-orang dari keluarga utama, yang merupakan pembuka mata bagi Su." Petik 2 titik. Wajah Yun Ying jelek, dan dia berkata, "Biarkan Tuan Su dan Jian tersenyum." Segera, Yun Ying berteriak, "Yun Tianquo, Yun Haiseng, kembali padaku, kompetisi berlanjut." Yun Haiseng penuh dengan keengganan, tetapi dia tidak berani melanggar kata-kata Yun Ying, jadi dia hanya bisa memerintahkan seseorang untuk membawa Yun Feng untuk menghentikan pendarahan dan mengobati lukanya terlebih dahulu, dan kemudian dengan jujur kembali ke platform tinggi. Yun Tianquo memandang Yun Hao dan tertawa, "Kamu bisa bertarung sebanyak yang kamu mau. Kita berdua, kita tidak perlu mengatakan ini hari ini." Kalimat ini diucapkan kepada Yun Ying. Awalnya, dia sangat menghormati Yun Ying. Tapi barusan, Yun Feng menggunakan roh Yuan Yun Ying. Yun Tianquo secara alami tahu apa yang sedang terjadi. Jika bukan karena daya saing putranya, dia akan menanamnya saat ini. Dengan penjelasan, Yun Tianquo mengambil pedangnya yang berat dan terbang kembali ke platform tinggi. Yun Hao memandang Liu Han dan Huang Tao yang berdiri di samping arena seni bela diri. Mereka berdua menghindari mata mereka dan tidak berani menatap mereka. Bahkan langkah kuat Yun Feng barusan bukanlah lawan Yun Hao, mereka berdua, di mana mereka masih memiliki keberanian untuk bermain. Yun Hao berkata dengan ringan, "Hemat waktu, 2 bersama." Dan, cerita pun berakhir. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.